kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini di hari Selasa 16 Mei 2023 kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Au jahobado si dodoroha, si uji pia-pia, jalamangalehon tuganuk jolma, hobar tu dalanna, hobar tu parbueni pabahenamna. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Siapakah yang mampu melihat hati? Apakah kita tahu apa yang ada di dalam hati saudara kita? Tidak ada seorang pun yang tahu apa isi hati orang lain. Karena hati itu tentang diri sendiri kepada Allah, pencipta kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu jugalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda kala itu, di mana Nabi Yeremia diutus Allah sebagai perpanjangan tangan Allah, sebagai pemberita firman Allah di tengah-tengah bangsa Yehuda yang sedang diambang kehancuran. Karena bangsa itu telah menyimpang dari firman Tuhan, dari hukum Taurat Tuhan, dan dari apa yang menjadi perintah Tuhan untuk mereka kerjakan. Sehingga Nabi Yeremia tampil di tengah-tengah bangsa itu, memberikan suara kenabian di tengah-tengah bangsa itu, agar bangsa itu segera bertobat. Tapi mereka malah menganggap Nabi Yeremia tanda kutip adalah orang gila, orang yang sedang memberitakan hoax kalau zaman saat ini. Seolah-olah mereka memahami bahwa Nabi Yeremia sedang mengatakan hal yang tidak mungkin, sedang mengatakan hal yang tidak logika. Karena mereka mengingat bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Tapi mereka malah pergi ke jalan yang tidak sesuai dengan kasih Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, suara inilah yang langsung difirmankan Allah. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Ketika bangsa itu telah menyimpang dari perintah Tuhan, telah pergi dari hadapan Tuhan, dari perintah Tuhan, dan tidak lagi mendengarkan apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, sehingga hati mereka mengeras, hati mereka bebal, hati mereka sudah tidak lagi dapat dibaharui oleh firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Itu artinya ketika firman Tuhan dipercayakan untuk disampaikan melalui Nabi Yeremia, bahwasanya kasih Tuhan sedang bekerja untuk membawa pulang bangsa Yehuda yang di dalam dosa dan kejahatan. Kasih Tuhan yang sedang diberikan kepada bangsa itu untuk meninggalkan dosa dan kejahatan mereka. Tetapi hati mereka sudah tertutup oleh kasih Tuhan. Hati mereka sudah tidak lagi mau diarahkan untuk pulang kembali kepada Allah. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa apapun yang dikerjakan oleh bangsa itu,
akan menerimanya. Mereka akan menerimanya, bangsa itu akan menerimanya setimpal dengan tingkah langkah mereka. Ketika langkah mereka sudah tidak dapat lagi diarahkan kepada jalan Tuhan, kepada langkah yang Tuhan perintahkan, maka langkah mereka telah berpaling. Dan apa yang menjadi balasannya? Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada setiap orang. Bukan hanya kepada bangsa Yehuda, saudara-saudariku. Bukan hanya kepada bangsa Yehuda, tetapi juga kepada kita yang saat ini, di pagi ini, kita sedang mendengarkan renungan ini yang membawa kita pada perenungan. Apakah aku juga bagian dari bangsa Yehuda? Bangsa yang keras, bangsa yang tidak dapat diberikan nasihat, bangsa yang tidak dapat diberikan perintah, yaitu firman Allah. Maka apapun yang kita kerjakan, Tuhan berkata bahwa Dia sendiri yang akan memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan tingkah lakunya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, di pagi ini sebelum kita melangkah, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akan menuntun kita ke langkah mana yang akan kita tempuh. Apa yang harus kita kerjakan yang merupakan bagian dari perintah Tuhan, atau langkah yang justru jauh, bahkan menjauhi diri dari langkah Tuhan. Itu sebabnya melalui renungan ini kita diajak, mari melangkah sesuai dengan rancangan Tuhan. Mari memikirkan segala sesuatu sebelum melangkah dan dibawa di dalam doa, supaya setiap apa yang mau kita kerjakan, kemana kita harus melangkah, Tuhan turut bekerja, menyertai dan memampukan kita. Bapak, Ibu, Saudara, di tengah banyaknya tantangan kehidupan saat ini, pergumulan Bapak, Ibu, Saudari yang mungkin berat, ringan, ataupun sudah tidak mampu lagi untuk dihadapi, dan itu mengarah kepada beratnya dosa, kejahatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari kembali melangkah ke jalannya Tuhan, kembali mengarah kepada firman Tuhan, pemberi kasih setia dan damai sejahtera. Dia sendiri yang akan berbuat keadilan dan kebenaran akan setiap hal yang kita lakukan. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini akan memampukan, menguatkan kita untuk berjalan, melangkah, mengerjakan segala sesuatu bersama Tuhan, di dalam Tuhan, dengan harapan dan doa serta rasa syukur kepada Tuhan yang masih mengingatkan kita hingga detik ini bahwa hanya bersama Tuhan kita akan menerima balasan sukacita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.